Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk bertemu pada malam ini, saling bersua lewat udara, ya, lewat teknologi yang diciptakan oleh manusia sebagai bentuk dari usaha untuk mensejahterakan dan memudahkan manusia atau penduduk dunia saling berinteraksi satu sama lain. Rekan-rekan mahasiswa semua, pertemuan kita pada malam hari ini membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha, ya. Kemudian ada proses manajemen dan kewirausahaan. Nah, beberapa bentuk badan usaha mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah punya atau terlibat langsung dalam badan usaha tersebut, ya, entah sebagai pemilik, sebagai pemodal gitu ya, atau sebagai manajemen, sebagai pekerja, ya. Nah, masing-masing sudah pernah atau bahkan, dan kehadiran Bapak Ibu semua di UT Taiwan, dalam hal ini adalah Taiwan, itu merupakan salah satu bentuk dari bagian badan usaha atau menjalani salah satu badan usaha yang di awal saya sebutkan, ya. Misalkan tadi ada perusahaan, ada agensi. Nah, kita termasuk di dalamnya saat ini. Nah, kemudian bagian kedua kita akan membahas mengenai proses manajemen dalam mengambil keputusan bisnisnya. Nah, materi ini sebenarnya lebih banyak dibahas di mata kuliah pengantar manajemen. Tetapi di pengantar bisnis ini, pengetahuan atau keterampilan melakukan keterampilan melakukan tata kelola yang baik dalam suatu usaha mutlak diperlukan oleh seorang pengusaha, atau bahasa kita adalah seorang swakarya. Nah, yang tidak kalah penting lagi dan menjadi tren center hari ini di Indonesia adalah kewirausahaan. Mengapa kewirausahaan begitu penting di dunia atau khususnya di Indonesia? Karena kemauan atau keaktifan untuk berwirausaha, melakukan usaha secara mandiri lebih baik dibandingkan kita hanya berdiam diri, kemudian tidak membuka lapangan pekerjaan, tidak membuka kemampuan kita untuk memaksimalkan apa yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, atau pada masyarakat sekitar kita. Sehingga jiwa wirausaha mutlak dan harus dimiliki oleh setiap manusia Indonesia yang berniat untuk bebas secara finansial, bebas secara kedaulatan, bebas secara keuangan, ya. Dalam hal ini finansial atau keuangan satu hal yang sama, tetapi ada sedikit perbedaan, ya. Nanti saya jelaskan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini bagian yang kita akan bahas, bentuk badan usaha, kemudian bentuk badan usaha lainnya, bentuk kerjasama dan ekspansi bisnis, ya. Dari awal sudah saya katakan, ada beberapa yang sudah kita kenal,
bahkan kita terlibat dalamnya, atau bahkan ada yang sama sekali baru ya, sama sekali baru di telinga kita. Oke, saya lanjutkan ya. Yang pertama, bentuk badan usaha. Nah, ini yang paling mudah gitu ya, perusahaan perseorangan. Nah, 2 minggu yang lalu Bapak dan Ibu mahasiswa di Taiwan sudah membuat dan menyerahkan tugasnya. Mungkin ada beberapa yang belum ya, tapi saya harapkan minggu besok atau pertemuan TTM adalah hari terakhir untuk pengumpulan tugasnya. Nah, di tugas pertama yang kita jalankan atau laksanakan kemarin ya, saya melihat sudah ada semacam pencerahan gitu, sudah ada semacam usaha untuk berusaha dari kuadran pekerja menjadi kuadran pengusaha. Nah, ini satu langkah yang bagus, tetapi ya harus lebih dipertajam lagi gitu ya, harus dipertajam lagi. Nah, di mana dipertajamnya nanti di akhir perkuliahan ini saya akan jelaskan. Oke. Nah, kembali ke definisi perusahaan perseorangan gitu ya. Definisinya adalah perusahaan yang dimiliki satu individu ya. Kemudian praktiknya adalah perusahaan keluarga atau sering disebut dengan family firm ya. Nah, kehadiran perusahaan keluarga dalam bentuk perseorangan ini memberikan kelebihan. Yang pertama adalah mudah didirikan ya, karena kita yang menjalankan dan keluarga yang menjalankan. Kemudian modal memulai usaha itu kecil, dan biasanya melihat yang ada di internal kita atau yang ada di internal keluarga kita ya. Nah, karena sifatnya masih skala kecil, maka pengelolaannya fleksibel dan bebas. Bebas artinya si pemilik itu bebas menjalankan, dia mau menentukan atau berinvestasi di mana ya. Nah, yang keempat, kerahasiaan usaha terjamin. Kenapa bisa seperti ini? Karena mulai dari pengelola, bahkan semua pengelola adalah keluarga, sehingga di budaya timur atau di budaya manapun jarang kerahasiaan usaha keluarga itu dibeberkan atau disampaikan kepada umum. Nah, atau sesuatu yang hal yang tabu ketika kita menjelekkan keluarga kita. Nah, makanya di posisi perusahaan perseorangan kerahasiaan usahanya sangat terjamin. Oke. Nah, tapi di lain sisi ya, ada kelemahan perusahaan perseorangan ya. Nah, pertanggungjawabannya tidak terbatas ya. Pertanggungjawaban tidak terbatas di sini adalah ketika kita sebagai pemilik usaha tidak mampu misalkan membayar tagihan dari supplier atau tagihan dari perbankan, maka semua yang melekat di aset kita atau di harta kita itu bisa dijadikan alat untuk melunasinya. Jadi tidak terbatas pada aset perusahaan, tapi aset keluarga lainnya bisa ikut keluar untuk melunasi pembayaran kita. Nah, kelemahan lainnya modal terbatas ya. Oke, bukan menjadi jaminan hutang, bukan, tapi jaminan itu biasanya terbatas pada pribadi dan
aset pribadi yang ada di perusahaan, ya. Tetapi aset perusahaan dalam tanda kutip ya, aset yang memang diperuntukkan untuk berusaha. Tetapi ketika aset perusahaan tidak mampu lagi melunasi hutang-hutang, ya, maka aset di luar perusahaan, yaitu aset pribadi kita, itu bisa dijadikan alat untuk melunasi, gitu ya. Nah, karena sendiri atau karena perseorangan, maka modalnya juga terbatas, gitu ya. Agunan, ya, modal terbatas karena agunan terbatas, gitu ya, karena hanya sendiri. Nah, kemudian kualitas manajerial dan kualitas pekerjaan terbatas. Nah, sekali lagi, ketika satu kepala dan 2 atau 3 kepala melakukan aktivitas, maka yang lebih baik adalah aktivitas beberapa kepala, karena aktivitas beberapa sumber, karena memudahkan, ya, memudahkan pengelolaan. Kalau sendiri one man shopping, gitu ya, one man show, maka semuanya kita akan capai, gitu ya, akan capai sendiri, sehingga tadinya mencari untung malah menderita kerugian. Kemudian ini kelangsungan operasi terbatas. Kelangsungan operasi terbatas artinya para pengusaha pribadi, ya, para pengusaha individu itu terbatas mempunyai wilayah di satu wilayah tertentu saja, gitu ya. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena dia tidak meng-hire orang lain untuk menjalankan usahanya. Oke, saya coba lanjutkan, ya. Nah, bentuk badan usaha lainnya adalah perkongsian, kongsi. Nah, ini ada CP. CP ini komanditer ya, CP komanditer. Kemudian ada firma dan partnership. Ya, firma mungkin pernah, ya. Kira-kira ada ndak yang pernah tahu contoh dari firma, ya? Firma, contohnya coba. Oke, saya tes lagi suaranya, ya. Saya minta coba nih dari yang paling atas namanya nih, Ari Rahmadani. Coba kira-kira contoh dari firma itu apa? Ari Rahmadani hadir? Halo? Ya, kira-kira contoh dari firma. Pernah Anda mendengar firma? Oke. Ya, contohnya kira-kira pernah dengar firma? Ari Rahmadani. Ini nama asli semua, ya, yang di mana, yang di attend di sini. Oke, cukup. Nah, kalau Ari Rahmadani tidak bisa, saya coba minta temannya satu lagi di bawahnya, Eka Apriani. Kira-kira ditulis saja, ya, di chatting. Kira-kira apa contoh dari firma? Ya. Oke, Eka Apriani masih bingung. Oke, yang tahu kira-kira contoh firma yang pernah Anda dengar di Indonesia deh. Apa? Yang lain boleh menjawab.